Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Steven Tantowi, NRP 78. Saya dari jurusan Teknik Permesin Kapal, program studi D4, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sekarang saya akan mempresentasikan simulasi proposal tugas akhir saya. Di sini saya mengangkat judul identifikasi bahaya dengan menggunakan metode HAZOP pada proses produksi minyak kelapa sawit di industri minyak kelapa sawit. Di sini saya akan membawakan 5 materi. Materi yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua perumusan masalah dan tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat ada batasan masalah, dan yang terakhir diagram alir. Masuki materi yang pertama yaitu latar belakang. Pertama-tama saya ingin memberitahu perusahaan yang telah saya lakukan penelitiannya. Jadi saya telah melakukan penelitian di industri minyak kelapa sawit. Industri minyak kelapa sawit ini merupakan industri yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit, mulai dari bahan mentah dari buah menjadi minyak kelapa sawit yang siap dipakai di industri maupun rumah tangga. Kemudian kedua, saya telah mengambil data kecelakaan. Berdasarkan data tahunan yang diperoleh pada tahun 2017, ada sebanyak 21 orang yang mengalami kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 34 orang. Kemudian yang ketiga, metode yang saya gunakan yaitu metode HAZOP. Pada penelitian ini, proses identifikasi akan menggunakan metode Hazard and Operability atau yang bisa kita kenal dengan HAZOP. Kemudian pengertian dari HAZOP itu sendiri, HAZOP adalah salah satu teknik identifikasi yang digunakan untuk meninjau hazard suatu proses atau operasi pada suatu sistem secara sistematis, teliti, dan struktur untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mengganggu jalannya proses dan juga resiko yang dapat menimbulkan resiko merugikan bagi manusia atau fasilitas pada lingkungan dan juga sistem yang ada. Kemudian memasuki perumusan masalah. Di sini saya mengangkat 3 perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja atau H3 serta identifikasi bahaya dengan menggunakan metode Hazard and Operability atau HAZOP pada proses produksi minyak kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana tingkat implementasi program K3 pada industri minyak kelapa sawit pada proses produksi minyak kelapa sawit. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan pada proses produksi minyak kelapa sawit yang sesuai dengan hasil identifikasi. Kemudian juga tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi apa saja bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari proses produksi minyak kelapa sawit dengan menggunakan metode Hazard and Operability atau HAZOP. Yang kedua, mengetahui tingkat implementasi program K3 pada industri minyak kelapa sawit pada proses produksi minyak kelapa sawit. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pada proses produksi minyak kelapa sawit sesuai dengan hasil identifikasi. Kemudian masuk ke manfaat. Berikut manfaat bagi peneliti. Yang pertama, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama menjalani perkuliahan di PPNS dan ilmu yang didapatkan ketika melaksanakan on-job training. Kedua, peneliti dapat melakukan identifikasi bahaya dengan menggunakan metode Hazard and Operability atau HAZOP pada proses produksi minyak kelapa sawit. Yang ketiga, mendapatkan wawasan baru tentang kondisi sebenarnya di lingkungan kerja. Yang keempat, penulis dapat memberikan rekomendasi yang terbaik yang sangat berguna bagi perusahaan tersebut. Kemudian manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, memberitahu informasi secara lengkap mengenai potensi yang bahaya yang timbul dari proses produksi minyak kelapa sawit. Yang kedua, perusahaan dapat mengimplementasikan metode identifikasi HAZOP pada semua proses produksi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mengimplementasikan ilmu K3 dengan lebih konsisten. Keempat, hasil penelitian dapat membantu perusahaan untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi yang telah didapat dari hasil identifikasi. Kemudian, ada pun batasan masalah. Untuk yang pertama, lokasi. Penelitian ini dilakukan di lapangan kerja proses produksi minyak kelapa sawit. Kemudian analisis, mengidentifikasi resiko terkait operasi dan pemeliharaan sistem yang dapat menyebabkan potensi bahaya atau yang biasa kita kenal dengan hazard. Ketiga, metode. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan identifikasi dengan metode Hazard and Operability atau HAZOP. Dan kemudian yang keempat, memberikan rekomendasi. Setelah mendapatkan hasil dari identifikasi, maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebaik mungkin dan dapat diterapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk diagram alir, berikut urutan peneliti mulai dari awal penelitian hingga akhir.
langkah awal yaitu mulai, kemudian studi literatur. Peneliti mempelajari segala hal ataupun sumber untuk mempelajari metode dan juga cara mengidentifikasi kasus ataupun semua potensi bahaya yang ada di perusahaan, tepatnya di proses produksi minyak kelapa sawit. Kemudian proses pengambilan data. Pengambilan data ini diambil, ada data primer, kemudian data sekunder, dan juga yang mensupport yang lainnya. Data ini diambil dari latar belakang perusahaan ataupun riwayat kecelakaan yang ada di perusahaan, dan juga peneliti melakukan identifikasi langsung di lapangan pada setiap prosesnya. Dan tidak kalah pula, peneliti menanyakan langsung pada pihak pekerja yang ketika di tempat yang mereka yang lebih berpengalaman. Kemudian identifikasi bahaya menggunakan metode HAZOP. Kemudian setelah diketahui masalah-masalah ataupun bahaya yang ada pada sistem kerja tersebut, kemudian kita memberikan penilaian severity dan juga likelihood-nya. Kemudian setelah kita memberikan nilai severity dan likelihood, kita membuat perhitungan dan pemeringkatan resiko atau bentuk skala resikonya, tingkat kebahayaannya, dan kemudian kita memberikan rekomendasi yang terbaik yang dapat diterapkan oleh perusahaan, dan kemudian itu pun selesai. Baik, kita masuk ke tahap identifikasi. Di sini ada kriteria likelihood yang ada di materi HAZOP. Saya membuat ada 5 tahap, yaitu yang pertama jarang terjadi, yang kedua kemungkinan kecil, mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Pada 5 level ini memiliki kriteria dan deskripsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, severity, tingkat dampak dari bahaya tersebut. Saya juga mengklasifikasikan jadi 5, ada tidak signifikan, kecil, sedang, berat, dan juga bencana. Di sini tiap level dibedakan berdasarkan tingkat bahaya. Yang paling bahaya adalah yang kelima, yaitu bencana. Di sini kehilangan hari kerja selamanya, yang dimaksud adalah adanya meninggalnya korban jiwa. Kemudian risk matrix. Risk matrix ini didapatkan dari hasil perkalian likelihood dan juga severity. Setelah dikalikan, maka bisa dilihat nilainya dan kemudian dimasukkan ke tabel risk matrix tersebut. Di sini klasifikasi yang terberat adalah ekstrim, kemudian di bawahnya ada tinggi, yang di bawahnya ada sedang, dan juga rendah. Di sini kita mengupayakan segala bentuk dapat menjadi rendah agar lebih aman. Kemudian ada guide word yang sesuai dengan HAZOP. Di sini ada no, ada more, ada less, as well as, part of, reverse, other than, dan yang lainnya. Kemudian ada parameter. Parameter pertama ada flow, pressure, temperatur. Jadi ada aliran, tekanan, suhu, campuran, dan yang lainnya. Di sini ini sesuai dengan panduan dari HAZOP. Kemudian ada deviasi. Deviasi tersebut apabila kita menggunakan parameter flow, maka diikutkan dengan non, more, less, apakah ada aliran atau tidak, dan juga temperatur, apakah temperatur di situ tinggi atau tidak, dan juga untuk pressure, apakah high pressure atau tidak, apakah kelebihan tekanan atau tidak. Baik, di sini saya mengambil contoh dari proses sterilisasi kelapa sawit. Dari hasil proses sterilisasi, yaitu pada saat proses perebusan buah kelapa sawit, di sini saya mendapatkan 2 hal yang sering terjadi di sistemnya, yaitu pada parameter temperatur dan juga pressure. Di sini saya mendapatkan adanya bahaya pada high temperature dan juga high pressure. Apa penyebab dari high temperature? Yaitu tidak mengikuti instruksi kerja dan juga pekerja tidak menggunakan APD. Sedangkan high pressure gauge tidak pernah dicek atau tidak di maintenance. Akibatnya apa? Luka bakar dan juga tangki meledak. Kemudian kita klasifikasikan likelihood dan severity-nya. Didapatkan angka 4 dan juga 2. Sedangkan pressure 1 dengan 5. Setelah dikalikan, maka setelah kita cek risk matrix, hasilnya yang didapat adalah tinggi. Kemudian apabila tinggi, kita harus menurunkan jadi rendah. Dan berikut adalah rekomendasi yang dapat saya berikan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun perbuatan. Semoga penelitian yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.